Hai, selamat datang di Madam Mary. Kita akan lihat apa yang akan terjadi di hidupmu selama 5 hari ke depan. Ini adalah general reading, jadi tidak semuanya yang akan aku bacakan sesuai dengan kehidupanmu. Jadi ambil saja yang sesuai dengan kehidupanmu, yang tidak skip. Kemudian ini juga timeless, jadi ini bisa berlaku untuk kapanpun. Jadi kalau kamu menemukan ini tidak sama seperti aku upload, jadi hari ini adalah 31 Mei 2022, itu tidak masalah. Mari kita langsung tanya apa yang akan terjadi dalam hidupmu selama 5 hari ke depan. Ada sesuatu yang sepertinya mengganggu pikiranmu, sehingga contohnya saat kamu sedang di rumah atau sedang di rumah tapi kamu terus memikirkan tentang pekerjaanmu. The Hangman in reverse. Kamu tidak menggunakan waktu istirahatmu dengan benar. Jadi seperti terburu-buru, seperti itu. Sehingga seharusnya saat kamu istirahat, waktunya istirahat, tapi kamu tetap bekerja, seperti itu ya. Kemudian saat kamu seharusnya menghabiskan waktu untuk orang yang kamu kasihi, orang yang kamu orang di sekitarmu seperti pacar, keluarga, atau teman gitu, tapi karena kamu terus memikirkan tentang pekerjaan seperti itu, sehingga ada masalah atau mungkin lebih kerenggangan antara hubungan kamu dengan orang yang kamu sukai atau orang yang kamu cintai, orang yang terdekat dengan kamu, keluarga atau pasangan seperti itu, sehingga ada sedikit trouble gitu antara relationshipmu dengan orang yang terdekat dengan kamu. Kemudian untuk emosimu akan berada dalam tahap seperti burnout, seperti itu, karena kamu tidak menggunakan waktu istirahat kamu dengan benar. Tidak salah untuk terus fokus kepada karir kamu, tapi kamu juga diminta untuk seimbang, seperti ini, antara yin dan yang, seperti itu. Kita lihat lagi apa yang terjadi dalam 5 hari ke depan untuk para viewers, Spirit Guide dan Angel. Ya, jika kamu seimbang antara karir dan relationshipmu, jadi antara karir dengan kehidupanmu atau antara pekerjaan dengan kehidupan sehari-harimu, antara yin dan yang, dan semua orang mempunyai masalah beda-beda ya. Jadi aku akan ambil contohnya antara karir dan relationship seperti itu, maka emosimu akan stabil. King of Cups, dia tuh stabil apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kalau dilihat di sini, gelombang seperti apapun dia stabil, pialanya tetap
utuh, tidak goyah seperti itu. Dan seperti juga kehidupan kita, ada orang yang dia hidupnya masalahnya lebih besar daripada kita, tapi dia selalu stabil, dia tidak mengeluh segala macam. Mungkin dia mengeluh tapi nggak terlalu show off gitu ya, mungkin seperti itu. Banyak orang yang masalahnya sebenarnya tidak seberapa tapi terus menerus mengeluh. Kita tahu mereka mengeluh dari mana, karena sekarang orang lebih banyak update status tentang kehidupannya seperti itu. Jadi akan lebih baik kayak berhenti di tempat, kemudian lihat apa yang bukan salah sih, apa yang harus aku perbaiki dalam hidupku. Tadi barusan ada notif, itu berarti seperti wake up call seperti itu. Jadi kalian yang tahu, ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita menghabiskan waktu atau menggunakan waktu yang kita punya untuk keluarga. Kayak contohnya kita biasanya kerja Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat oke, kita fokus pada keluarga. Tapi Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat, oke, kita fokus kepada pekerjaan. Tapi Sabtu sampai Minggu gunakan untuk diri kamu sendiri, me time, atau kalau kamu punya keluarga, gunakan waktu tersebut untuk keluarga, seperti itu. Jadi jangan sampai burn out, jangan sampai emosi meluap-luap dan akhirnya itu merusak dirimu sendiri, membahayakan dirimu sendiri. Spirit Guide, Guardian Angel, please tell me. Di luar hujan ya, jadi mungkin kalian dengar suara hujan. Ini juga bukan kebetulan. Ini adalah berkah, mungkin ada berkah selama 5 hari ke depan. Queen of Swords itu adalah swords mengenai pikiran ya. Jadi jangan sampai kamu diombang-ambingkan sama pikiran itu bukan kamu. Pikiran itu kamu bisa mengendalikan itu. Jadi seperti ini ilustrasinya, pikiran, semua yang kita pikirkan itu seperti awan, dan kita ini adalah semesta. Jadi kalau ada awan hitam atau awan seperti ini, ya biarkan aja, kita jangan ikutin awan ini gitu. Jadi kalau dia lewat, ya kita observe aja, apakah ini perlu aku pikirkan, apakah ini aku perlu terus menerus memikirkan ini, atau cukup sampai di sini. Kalau aku biasanya, kalau pikiran itu datang terus, aku pakai limit gitu. Mungkin 3-4 kali aku pikirkan, setelah itu selesai. Jangan sampai hari-hari kita diganggu oleh pikiran-pikiran yang mungkin sebenarnya tidak penting gitu. Tapi karena kita overthinker, karena aku juga overthinker, tapi sekarang aku sudah mencoba untuk bahwa aku ini bos, aku ini pilot atas kehidupanku, seperti itu. Jadi untuk pikiran, wow, 3 langsung. Queen of Wands, The Lovers, Judgment, The Devil. Queen of Wands. Kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita, sudah balance dengan kehidupan kita, kita siap untuk melangkah. Setelah itu melangkah, maka relationship kita juga akan lebih baik gitu. Jadi love, cinta, kasih akan datang secara otomatis. Atau untuk mereka kalian yang masih single gitu ya, kalau mungkin beberapa orang, contohnya seperti aku, kenapa kamu belum dapat jodoh atau kamu belum dapat pacar seperti itu? Karena kamu diminta untuk balance dulu, untuk memperbaiki, untuk healing apa yang dalam diri kamu.
overthinking, kemudian kehidupan karir sama kehidupan untuk diri kamu sendiri kamu belum balance, maka kamu diminta untuk balance dulu sehingga kamu siap. Queen of Wands tuh sudah siap untuk istilahnya berperang seperti itu. Dan akhirnya setelah kamu sudah siap, kamu akan menemukan jodohmu. Dan Judgment. Sepertinya ada beberapa orang yang masih memikirkan tentang orang yang menyakiti dia. Dan beberapa orang terus berdoa atau mungkin mengutuk seperti itu. Jangan lakukan itu. Memang gak gampang, karena aku ngalamin juga rasanya dihianati, rasanya ditusuk dari belakang, segala macam itu aku tahu rasanya. Gini deh, kalau aku mikirnya, aku maafin dia tuh untuk diriku sendiri, bukan untuk dia, bukan untuk mereka, untuk kedamaian diriku. Dan akan ada awakening tuh prosesnya beda-beda setiap orang. Dan beberapa orang mungkin prosesnya kalau seperti aku dikhianati dahulu sehingga aku awakening, sehingga aku tahu kehidupanku nih mau dibawa kemana, seperti itu. Kemudian the devil bukan selalu setan ya gitu. Ya ini tadi seperti the devil itu maksudnya adalah kenapa kartu devil keluar, karena kita perlu membuang hal-hal yang tidak penting. Overthinking it's okay, overthinking gak selalunya negatif ya. Tapi ada hal-hal seperti dendam, seperti clutter yang nggak penting, yang harus kita buang dalam diri kita. Jadi ini maksudnya the devil di sini. Jadi untuk 5 hari ke depan akan lebih banyak healing, kemudian mulai menengok diri sendiri, menengok ke dalam diri sendiri, apa tujuan hidupku, dalam diriku apa yang harus aku perbaiki atau apa yang harus aku buang. Kemudian jika kamu tinggal di apartemen atau di rumah, mungkin kamu beli banyak barang yang gak perlu dan sehingga kamarmu atau rumahmu menjadi sedikit berantakan atau terlalu banyak barang gitu. Kamu harus pikirkan lagi apa yang harus kamu buang seperti itu. Kena Knight of Swords adalah ya tadi, kalau kamu sudah bisa mengendalikan pikiranmu, kalau kamu seperti satria. Kayak gini, aku tuh liatnya dia pakai pedang seperti itu, kemudian awan-awan seperti ini yang pikiran-pikiran yang tidak penting langsung dia tebas gitu. Tahu kan masih tebas, langsung dia lawan seperti itulah. Nah, jika kamu sudah mengendalikan pikiranmu dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti itu, maka kamu sudah siap untuk melangkah ke depan dan kamu akan dibukakan pintu seperti epiphany seperti itu. Maka pintu-pintu opportunity, pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu asmara akan terbuka untuk kamu. Ya. Setelah opportunity semuanya terbuka, pintu-pintu opportunity terbuka, pintu kesempatan terbuka, maka saatnya bekerja. Tapi karena kamu sudah tahu gitu ya, cara menstabilkan emosimu, terus cara healing, karena setiap orang masing-masing berbeda cara healingnya gitu. Ada yang suka makan, atau yang suka masak, atau ada yang suka jalan-jalan seperti itu. Lakukan itu. Dan kemudian datanglah Ten of Pentacles is I love this card. Kartu ini kayak kamu punya semuanya gitu. Kamu punya kelebihan, abundance, finansial, terus juga keluarga. Di sini kan ada anak kecil. Kemudian aku sih di sini lihatnya adalah perempuan dan laki-laki seperti itu. Jadi keluarga, money, uang, dan keluarga.
sebagian besar orang pasti ingin itu kan ya. Dan anjing di sini, doggies di sini adalah menyimbolkan protection gitu. Jadi kamu keuangan keluarga akan dijaga. Berapa orang yang punya keluarga? Ops, jatuh. Ya, Six of Swords. Ada notification lagi. Ya, Six of Swords adalah saatnya kamu pergi. Saatnya kamu pergi dari tadi pikiran-pikiran yang tidak penting, pikiran-pikiran yang selama ini membuat hidupmu atau hari-harimu tidak menyenangkan. Jadi untuk 5 hari ke depan aku simpulkan adalah bebaskan dirimu dari pikiran-pikiran yang tidak penting. Kamu tahu pikiran apa yang tidak penting itu. Jika itu sudah terjadi bukan puluhan sih, mungkin berapa tahun yang lalu gitu, lupakan itu. Caranya adalah biasanya aku meditasi. Di meditasi itu banyak banget, di YouTube itu banyak sekali meditasi. Jadi untuk kamu yang overthinking, bersihkan dirimu, kemudian trauma-trauma seperti itu healing, karena ini adalah waktu yang tepat untuk kita menyembuhkan diri kita. Selama 5 hari ke depan memang kita harus bekerja, mencari uang, mencari nafkah. Tapi kita juga harus bekerja untuk diri kita sendiri, untuk dalam diri kita, untuk inner kita, untuk mental kita, untuk jiwa kita. Jadi lakukan itu. Jadi kalau aku setelah bekerja seperti itu, biasanya aku pulang atau kita kalau WFH setelah selesai jam kerja ya kita mandi, kemudian berdoa dan meditasi. Kalau nggak semua orang suka meditasi, tapi kamu pasti punya waktu untuk diam sejenak, untuk tarik nafas 5 menit. Kalau ada yang belum biasa, lakukan itu. Dan kalau kamu bisa membuat pikiranmu diam sejenak, itu sangat damai, itu sangat sangat menenangkan jiwa kamu, dan kamu bisa mendengarkan sebenarnya apa sih yang aku ingin di kehidupan ini, sebenarnya apa sih yang aku ingin cari di kehidupan ini. Oke, aku pikir itu untuk bacaan tarot kali ini. Aku harap ini bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman jiwa, soul friends. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye-bye.